Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Duwita, nomor sesi 4. Nama saya Nova Safira, nomor presensi 10. Nama saya Renita Aprilia, nomor presensi 16. Digital merupakan hukum yang mengatur etiket penggunaan teknologi dalam masyarakat. Aspek hukum digital. 1. Aspek hukum cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil pengembangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk berusaha cipta. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggunaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. 2. Aspek merek gawat. Merek gawat adalah merek yang digunakan pada barang yang dipergunakan oleh seseorang atau orang secara bersama atau bergantung untuk menggunakan barang sesuai pencemaran nama baik menurut pelaku HP. Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan dalam masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pencemaran nama baik atau penggunaan diatur dan dirumuskan dalam pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 ayat. 1. Menista dengan surat atau SMED pasal 310 ayat 2. Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar kehormatan atau menghina kehormatan atau nama baik. Dengan demikian, unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan menurut pasal 310 KUHP adalah 1. Dengan sengaja, 2. Menyerang kehormatan atau nama baik, 3. Untuk melakukan suatu perbuatan, 4. Menyiarkan perbuatan supaya diketahui. Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik umumnya diucapkan atau menista dengan lisan, maka perbuatan itu tergolong dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Namun apabila unsur-unsur tersebut dengan surat atau kabar yang disiarkan, menunjukkan atau mengatakan atau menista dengan surat, maka melakukan dijerat atau terkena sanksi pasal 310 ayat 2 KUHP. Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak terlibat dengan pasal pencemaran nama baik atau penghinaan adalah: 1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. 2. Untuk membela diri. 3. Merupakan kebenaran. Selanjutnya adalah aspek privasi. Privasi adalah hak individu yang harus mendapat perlindungan negara. Terlebih, privasi juga telah diatur 5 instrumen hukum internasional, khususnya instrumen hukum hak asasi manusia. Contohnya, Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948, UCHR, dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR tahun 1966, di mana privasi dikelompokkan menjadi suatu hak dasar atau fundamental right atas kehidupan pribadinya, dan hak tersebut harus dilindungi negara atau Alfredson and Ashford Act, The Universal Declaration of Human Rights. Di Indonesia, privasi sebetulnya telah implisit diatur dalam UUD 1945, yakni amandemen keempat, yaitu dalam pasal 28B ayat 1 dan undang-undang lainnya. Namun memang pengaturannya sangat minimal. Aspek juridis dalam ruang siber. Hukum siber atau cyberlaw adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa siber jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan
penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya sesuatu yang tidak terlihat dan semua. Di internet, hukum itu adalah civil law, hukum yang berlaku di dunia siber. Secara luas, siber bukan hanya meliputi tindak kejahatan di internet, namun juga aturan yang melindungi para pelaku e-commerce, e-learning, pemegang hak cipta, rahasia dagang, hak paten, designatur, dan masih banyak lagi. Komponen hukum digital. Akses digital adalah komponen paling mendasar untuk menjadi warga digital. Sejumlah faktor mempengaruhi akses digital yang dimiliki seseorang, seperti status sosial dan ekonomi, domisili atau tempat tinggal, dan sebagainya. Contoh akses digital adalah sekolah yang memfasilitasi murid dan guru untuk terhubung dengan dunia digital lewat penyediaan komputer serta akses internet. Perdagangan digital. Kegiatan perdagangan digital memudahkan manusia dalam bijak dan hati-hati, karena sangat mungkin aksi kejahatan terjadi. Contohnya penyalahgunaan data pribadi seperti kartu debit dan kredit untuk membeli barang secara daring, maraknya konten pornografi, penjualan online, transaksi narkoba, dan penipuan online. Komunikasi digital menurut Iwan Budianto digagas dalam Komunikasi Bisnis tahun 2022. Komunikasi digital adalah semua jenis komunikasi yang mengandalkan penggunaan teknologi sebagai sarana, seperti email, panggilan telepon, video conference, dan lain-lain. Pada dasarnya, komunikasi digital bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan. Contoh, guru mengajar muridnya lewat aplikasi Zoom atau Google Meet, dan murid yang mengirimkan hasil tugasnya melalui email kepada guru. Literatur digital. Komponen kewargaan digital ini memberi pemahaman bagaimana menggunakan suatu perangkat digital. Contohnya literatur dengan bagaimana caranya menggunakan Google Chrome sebagai sarana pencarian informasi. Etika digital adalah cara mengkomunikasikan suatu hal lewat media teknologi informasi sesuai etika yang berlaku. Misalnya, bijak dalam berkomentar atau mengirimkan pesan di media sosial, tidak menyebarkan berita bohong, berperilaku atau berbicara sopan kepada orang lain sesama pengguna teknologi. Hukum digital digunakan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam dunia digital. Contohnya, pemerintah Indonesia merumuskan peraturan yang mengatur soal pelanggaran hak cipta, penyalahgunaan data pribadi, dan cyberbullying.